Sampai aku tuh dulu pernah diasuh sama kuntilanak. Jadi ini emang disuruh aja sih, tuh uletnya, bener? Hidupnya berada di tengah pusaran alam gaib. Sejak kecil, ia sudah diasuh oleh kuntilanak hingga jadi anak kebanggaan bangsa Kunti. Ialah Marissa Ica yang kemudian diketahui sebagai wanita indigo. Nyaris menyerah karena gempuran rasa sakit akibat benturan berbagai ilmu gaib. Bertahun-tahun, ia juga bergelut antara hidup dan mati oleh sebab kiriman santet dari orang-orang yang pernah dekat dengannya. Tapi justru karena kiriman ilmu hitam itulah Marissa mampu menemukan jati dirinya sebagai indigo. Lantas, seperti apa kisah hidupnya yang dramatis? Benarkah ia bisa berkomunikasi dengan penguasa istana pantai selatan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hidup Marissa Ica di masa kanak-kanak dikisahkan berbeda dengan anak-anak lain. Sejak masih usia 6 tahun, ia memiliki ibu lelembut yang berwujud kuntilanak. Selama bertahun-tahun, Marissa Ica diasuh oleh kuntilanak yang ia sebut tinggal di pohon sawo. Di pohon itu pula, ia biasa menghabiskan hari-harinya dengan sang ibu yang bersosok kuntilanak bersama makhluk gaib lainnya. Banyak berteman dengan hal-hal gaib itu, sampai aku tuh dulu pernah diasuh sama kuntilanak. Gitu kan, tidurnya di pohon gitu kan, main-main sama anak-anak kecil gitu yang gaib lah gitu. Malah teman yang manusia itu jarang gitu. Dia tuh ngasuh aku gitu. Jadi aku sempet dulu tuh waktu kecil diasuh dia. Jadi di kanan aku, di kiri anaknya gitu. Jadi tuh si perempuan itu emang keturunan Belanda. Jadi dia meninggalnya tuh di bawah pohon sawo. Terus aku suka main-main di sawo itu yang ada tanahnya ke atas. Dari ibu kuntilanak itu, Marissa diasuh bersama bayi gaib lain. Setiap bayi kuntilanak itu makan, Marissa juga disuapi dengan penuh kasih sayang. Ia ingat salah satu makanan yang sering diberikan kepadanya adalah ceker ayam. Hingga hari ini ia tidak pernah tahu ceker ayam itu dalam bentuk benar-benar ceker atau ceker ayam yang bersifat gaib. Tapi memang hingga saat ini, setiap kali melihat ceker ayam, selera makan Marissa menjadi tergugah dengan hebat. Jadi aku tuh suka disuapin pakai ceker ayam gitu. Makanya sampai sekarang tuh kalau ngeliat ceker ayam tuh kayak suka gitu ya. Real ceker ayam, tapi emang nggak tahu ya itu emang ceker ayam atau tanda kutip nggak tahu. Tapi aku juga makan gitu.
sama gitu kan. Cuman ya apa ya, sampai sekarang kalau lihat ceker ayam tuh emang suka gitu, karena emang udah dari kecil tuh disuapin ceker ayam. Dia makan ceker ayam, aku makan ceker ayam gitu. Sampai tumbuh dewasa, Marissa merasa masih diikuti oleh ibunya dari alam gaib yang berwujud kuntilanak. Dan seperti umumnya para ibu, ia juga diprotek dengan sangat ketat dalam berbagai hal, termasuk memiliki pacar. Sehingga setiap kali mengenal laki-laki dan jatuh cinta, tidak lama ditinggal pergi. Sifat posesif Ibu Kunti itulah yang membuat Marissa mulai merasa aneh serta terganggu. Sempat diikutin sama mama gaib aku tuh, kuntilanak gitu ya. Itu sempat ganggu juga sih, kayak aku pacaran tuh nggak boleh gitu kan. Terus kalau misalnya pacaran suka sama cowok ini putus gitu kan, akhirnya ya dibuang ya. Emang nggak dikasih gitu, jadi emang aku tuh sempat mau dibawa ke dunia lain gitu sama kuntilanak tadi. Jadi dia emang nggak ngasih gitu ya kan tadinya. Akhirnya kan sampai aku tuh bingung juga ya, banyak cowok yang suka tapi putus terus gitu kan. Akhirnya ketemu sama seseorang kayak kiai gitu kan, terus dia buang lah gitu kan. Diasuh dan dibesarkan oleh kuntilanak membuat Marissa merasa tidak bebas. Ia juga mulai terganggu karena sikap posesif yang tidak nalar. Lantas, seperti apa perjuangan Marissa terbebas dari ibu kuntilanak yang mengasuhnya sejak kecil itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjuangan Marissa bebas dari kuntilanak yang mengasuhnya sejak kanak-kanak sangat panjang juga berat, penuh dengan peperangan gaib. Ia ingat orang tuanya sampai harus mengerahkan 9 orang pintar, mulai dari kiai hingga spiritualis. Tapi semua gagal dalam sebuah ritual pembersihan. Marissa malah sempat menunjukkan aksi menakutkan dengan merayap di dinding tanpa jatuh. Dulu pernah ditolong sama saya sampai 9 orang ya. Kiainya tuh nggak ada yang sanggup gitu. Nggak ngerti ya, emang terlalu kuat banget apa gimana gitu. Sampai ya kayak kejadian aneh, aku sampai naik ke atas dinding, merangkak gitu kan. Itu emang real gitu. Mama saya juga kayak sempat videoin ya, cuman karena HP-nya ya udah lama banget gitu kan, rusak. Yang ngeri banget sih kalau dibilang ya, sempat gak berhasil juga. Cuman karena aku sudah deket dengan leluhur aku gitu kan, jadinya ya dia takut sendiri gitu, menjauh gitu. Tapi itulah yang terjadi. Setelah tidak diasuh dan hidup berdampingan dengan kuntilanak, Marissa mendapatkan cobaan lain yang lebih berat. Sebab tiba-tiba saja tubuhnya begitu rentan diserang oleh ilmu hitam. Padahal selama menjadi anak asuh kuntilanak, hal seperti itu tidak pernah terjadi. Tapi kini ia harus berjuang sendiri, membebaskan diri dari pengaruh santet yang ternyata tidak mudah dilawan. Dan aku udah ngerasain sendiri santet itu bagaimana. Udah 4 kali hampir mati sih. Itu orang-orang yang hebat semua gitu.
itu sama mantan pacar gitu kan. Kenapa aku bilang mantan pacar? Karena emang aku juga nggak tahu ya, kata si kiai itu emang itu dari orang yang pernah deket sama kamu gitu. Mungkin karena apa ya, orang tua kan nggak setuju gitu kan, jadi aku lebih ke orang tua gitu kan. Maksudnya kalau emang mau cari pasangan tuh kan harus orang tua juga setuju gitu. Jadi aku tuh sempat dikirim kayak paku gitu kan di kepala, paku, jarum gitu, macem-macem lah ya. Serangan terus terjadi dalam hidupnya tanpa Marissa merasa ada jalan keluar. Terakhir, ia dikirimi oleh banyak ulat yang masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu, tubuhnya rusak karena muncul kudis yang menyiksa. Berbagai usaha mengejar kesembuhan dilakukan tanpa putus. Tapi hasilnya tidak pernah memuaskan. Malah tubuhnya semakin rusak. Serta yang paling tragis, kehilangan harapan hidup. Meski ia sudah mengeluarkan banyak uang untuk berobat. Sampai yang ngeri banget lah, sampai kirim ulet-ulet tuh banyak banget. Kelihatan nggak? Jadi ini emang disuruh aja sih tuh uletnya, benar? Itu ruangannya kosong. Cuman waktu aku dapat petunjuk gitu, suruh sebarin apa ya, emang bunga gitu ya, itu keluar semua ulatnya, naik ke atas. Gak ada ulat sama sekali, itu kosong, itu ruangan kosong itu. Jadi ulat itu yang nyerang badan aku, jadi kayak ini kudisan semua ya, parah banget ya, pokoknya parah banget. Itu aku sampai apa ya, udah apa ya, pasrah. Udah gitu aku juga sempat tanya sama orang pinter juga, ke sana sini, nggak nemu jawaban juga, malah uang gua habis gitu kan. Tidak lagi diasuh oleh kuntilanak, Marissa menjadi rentan mendapat serangan gaib, termasuk dikirimi ribuan ulat yang membuat tubuhnya kudisan. Lalu, apa yang membuat Marissa akhirnya sembuh dan selamat dari maut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan Marissa menemukan kesembuhan tidak pernah berhenti. Ia terus berusaha mencari apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya. Tapi hingga sebuah titik tak ada jawaban yang pasti, sehingga batinnya semakin tersiksa. Itu yang membuat Marissa sempat nekat lari ke gunung, ingin mencari mati. Tapi seperti apa pertemuannya dengan kesembuhan yang membuatnya seperti terbebas dari beban hidup? Aku sih udah pasrah gitu kan. Kalau kemarin itu memang kayaknya aku nggak ketolong gitu kan, emang aku harus mati, karena kan setiap manusia pasti mati gitu kan. Kemarin tuh yang terakhir gitu, itu gue sampai apa ya, sampai naik ke gunung gitu. Ya nggak tahu, pengen apa ya, pengen jumpa setan gitu kayak gitu. Aku bilang ngomong sama setan, aku kan bisa lihat dengan hal-hal kayak gitu kan. Kenapa kalian tuh mau disuruh sama manusia buat ngabisin nyawa manusia? Apa imbalan dan macam segala, kayak orang stres gitu kan. Ya aku pikirkan saat itu, kalau gue naik, gue ketemu hewan buas, gue pasti mati gitu kan. Kalau misalnya aku nggak pergi ke sana, aku juga mati gitu kan. Akhirnya aku menemukan jawabannya, terus aku disuruh ziarah ke tempat
leluhur aku gitu kan. Terus ya ketemu sama Syekh ya, itu banyak ya. Terus aku ketemu juga dengan leluhur aku dari kakek itu Sunan Kalijogo gitu kan. Ketemunya tuh di Jogja gitu. Emang itu real banget. Aku ke Pantai Selatan, terus aku ngomong gitu kan, kalau emang aku harus mati di sini gitu ya aku terima gitu. Tapi kalau emang aku diizinkan untuk hidup, apakah pantas orang seperti ini hidup gitu kan. Akhirnya aku sholat, doa, aku sembuh. Sejak berhasil membiasakan diri dari belenggu gaib akibat serangan ilmu hitam, Marissa menjadi memiliki kepekaan batin yang sangat kuat. Hidupnya serasa dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat, sehingga beberapa kali terbebas dari kecelakaan maut. Emang aku bisa ngomong sama mereka yang ibaratnya yang nggak kelihatan sama manusia. Terus kejadian-kejadian masa depan yang mau akan terjadi. Kayak misalnya aku tuh kemarin tuh sempat hampir kecelakaan di pesawat batik. Jadi emang penerbangan pesawat mau ke Surabaya pagi jam 9. Jadi emang aku tuh tiba-tiba kaki aku tuh dipegang sama makhluk astral gitu kan. Jangan berangkat katanya gitu kan. Jangan ditarik terus kan. Rupanya aku naik gitu kan, naik di pesawat itu tetap juga nggak boleh. Nah saat pesawat itu mau flight, pesawatnya itu rusak, nggak bisa terbang, itu mati langsung di situ. Aku langsung buset dah. Untung aja gue nggak rusaknya di atas gitu loh. Nggak mungkin lah, mana mungkin pesawat jatuh gitu kan. Ya cuma pas aku naik pesawat itu, untungnya aja rusaknya di bawah gitu. Jadi semua yang di situ tuh akhirnya selamat gitu. Kesembuhan Marissa membawa pengaruh yang sangat besar selain menemukan jati dirinya. Sebagai wanita indigo, ia juga semakin terasa dalam urusan dengan dunia gaib. Salah satunya yang paling mengesankan adalah komunikasinya dengan Kanjeng Ratu Kidul, sosok gaib yang menguasai Laut Selatan. Aku juga sering ketemu gitu ngobrol, cuman ya gimana ya, udah seperti orang tua sendiri juga sih gitu kan. Beliau juga apa ya, nggak seperti orang-orang yang bilang pada umumnya. Dan aku sendiri kenapa bisa ngomong kayak gini, karena aku sudah jumpa beliau gitu kan. Beliau tuh orang yang baik, yang mengajarkan aku selama ini tidak boleh buat maksiat, kejahatan, dan dia selalu mengingatkan tidak boleh jadi orang yang sombong. Kita harus ingat budaya leluhur semua. Dia sendiri pun makannya itu buah, nggak darah gitu kan. Jadi orang yang dibilang katanya Pantai Selatan itu dengan identik dengan apa ya, persugihan macam bla bla macam, itu nggak benar gitu kan. Karena emang aku tuh udah hampir setiap apa tuh selalu ketemu beliau gitu kan. Cerita Marissa Ica memang serba menakjubkan, dramatis karena menyangkut maut. Beruntung ia mampu menemukan jati dirinya yang sekaligus membuka tabir masa lalunya yang memiliki keturunan luhur, termasuk hubungannya dengan Kanjeng Ratu Kidul, penguasa istana Pantai Selatan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil
di sekitar Anda.